Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Fernanda dari kelas Metode Penelitian dan Penulisan Hukum kelas 6A. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari penelitian normatif dan empiris dalam penelitian hukum itu sendiri, dan juga apa sih peran penelitian sosio-legal research dalam konteks penelitian hukum modern. Apakah penelitian itu termasuk dalam penelitian hukum itu sendiri? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu penelitian hukum itu sendiri. Penelitian hukum merupakan bidang yang sangat luas dan beragam dalam metodologi dan pendekatannya. Dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Masing-masing pendekatan ini memiliki karakteristik, tujuan, metode, serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda, yang semuanya sangat bergantung pada jenis masalah hukum yang hendak dianalisis. Pada pembahasan kali ini, saya akan menggali lebih dalam mengenai kedua jenis penelitian tersebut, dan juga serta peran sosio-legal research dalam konteks penelitian hukum modern. Yang pertama ada penelitian normatif dalam hukum itu sendiri. Penelitian normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang lebih berfokus pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya, maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan atau praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang ada, serta mengidentifikasi hubungan antara norma hukum dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan pada aspek teori hukum dan analisis norma hukum. Yang selanjutnya ada karakteristik penelitian normatif. Yang pertama, fokus pada norma hukum. Seperti penelitian normatif ini lebih mengutamakan kajian terhadap norma hukum yang ada, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lain yang sah. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif itu sendiri biasanya menggunakan pendekatan deduktif, di mana peneliti menarik kesimpulan dari teori atau aturan hukum yang lebih umum untuk menjelaskan suatu fenomena hukum tertentu. Dan yang terakhir, analisis teks hukum. Penelitian normatif seringkali melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum yang ada, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Selanjutnya ada contoh penelitian normatif. Yang pertama, studi perbandingan hukum. Contohnya seperti mengkaji kesesuaian antara sistem hukum yang ada dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti membandingkan hukum hak asasi manusia di Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, interpretasi terhadap pasal dalam undang-undang. Maksudnya, menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap kurang jelas atau multi tafsir dan memberikan tafsiran yang lebih tepat berdasarkan pendekatan sistematik. Selanjutnya ada kelebihan penelitian normatif. Yang pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang norma hukum. Maksudnya, penelitian normatif ini memberi pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, tidak membutuhkan pengumpulan data lapangan. Maksudnya seperti penelitian normatif ini cenderung hanya membutuhkan kajian terhadap sumber-sumber hukum yang sudah ada,
sehingga tidak memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar untuk pengumpulan data primer. Selanjutnya, mudah diterapkan dalam studi hukum teoritis. Penelitian ini sangat berguna dalam konteks pengembangan teori hukum dan sistem hukum secara lebih abstrak. Selanjutnya ada kekurangan penelitian normatif. Yang pertama, tidak melihat penerapan hukum di lapangan. Maksudnya, penelitian ini cenderung kurang memperhatikan bagaimana hukum diterapkan atau berfungsi dalam praktik kehidupan nyata di masyarakat. Yang kedua, abstrak dan kurang aplikatif. Maksudnya, hasil dari penelitian ini bisa sangat teoritis dan tidak memberikan solusi langsung terhadap masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat atau pelaku hukum. Yang ketiga, keterbatasan dalam menjawab masalah sosial. Penelitian normatif ini sendiri seringkali tidak mengakomodasi aspek sosial dan atau dinamika masyarakat dalam penerapan hukum yang sangat penting untuk memahami efektivitas hukum. Yang kedua, ada penelitian empiris dalam hukum. Apa sih penelitian empiris itu sendiri? Penelitian empiris ini sendiri dalam hukum lebih menitik beratkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ini berbeda terbalik dengan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, survei, atau eksperimen untuk menilai bagaimana peraturan hukum berfungsi dalam kehidupan sosial nyata. Penelitian empiris ini seringkali meneliti perilaku masyarakat, praktik penegakan hukum, dan dampak hukum terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam penelitian empiris ini sendiri ada karakteristiknya, teman-teman. Yang pertama, berbasis data nyata. Maksudnya, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik itu melalui wawancara, observasi, eksperimen, atau studi kasus. Yang kedua, metode induktif. Maksudnya, berbeda dengan penelitian normatif yang lebih deduktif. Penelitian empiris ini seringkali menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum atau teori berdasarkan temuan-temuan lapangan. Yang ketiga, mengamati praktik hukum. Maksudnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan di masyarakat, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum tersebut. Selanjutnya ada contoh penelitian empiris. Yang pertama, studi tentang efektivitas peraturan. Contohnya seperti meneliti bagaimana suatu kebijakan atau peraturan mengenai perlindungan lingkungan diterapkan di lapangan dan dampaknya terhadap pengurangan polusi di kawasan tertentu. Yang kedua, penelitian tentang perilaku penegak hukum. Maksudnya meneliti bagaimana aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa menerapkan hukum dalam situasi tertentu, misalnya dalam penanganan kasus dan kasus korupsi. Selanjutnya ada kelebihan penelitian empiris. Yang pertama, memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum. Maksudnya, penelitian empiris ini menawarkan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana sih hukum itu berfungsi di dunia nyata dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, memperlihatkan tantangan dalam implementasi hukum. Maksudnya, penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam penerapan hukum yang mungkin tidak terlihat dan dalam analisis normatif. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum. Maksudnya, temuan-temuan dari penelitian empiris dapat menjadi dasar untuk reformasi atau perbaikan kebijakan hukum agar lebih efektif.
Selanjutnya ada kekurangan penelitian empiris. Yang pertama, waktu dan biayanya yang tinggi. Maksudnya pengumpulan data lapangan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar, terutama jika melibatkan survei atau wawancara yang luas. Yang kedua, subjektivitas peneliti. Maksudnya penelitian empiris berpotensi dipengaruhi oleh bias atau interpretasi subjektif peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya, keterbatasan dalam generalisasi. Hasil dari penelitian empiris seringkali terbatas pada konteks tertentu dan tidak dapat digeneralisasi ke situasi atau tempat lain. Selanjutnya, socio-legal research dalam penelitian hukum. Pengertian socio-legal research. Socio-legal research adalah pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum yang menggabungkan kajian hukum dalam perspektif sosial. Penelitian ini berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi penerapan hukum dan sebaliknya. Pendekatan ini mencoba memahami hukum yang tidak hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga dengan fenomena sosial yang berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, apakah socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum? Jawabannya adalah ya. Socio-legal research tetap dianggap sebagai penelitian hukum meskipun mengintegrasikan perspektif sosial. Alasan utama adalah bahwa penelitian ini tetap mengkaji permasalahan hukum, baik dari segi aturan yang ada maupun penerapannya dalam kehidupan sosial. Socio-legal research bertujuan untuk menilai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, dampaknya terhadap individu dan kelompok, serta bagaimana faktor mempengaruhi pengembangan dan implementasi hukum. Selanjutnya ada alasan-alasan kuat mengapa socio-legal research merupakan penelitian hukum. Yang pertama, menggabungkan teori hukum dan kenyataan sosial. Socio-legal research menggabungkan kedalaman teori hukum dengan kenyataan sosial dan memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam masyarakat. Yang kedua, menganalisis penerapan hukum. Penelitian ini tidak hanya fokus pada teori hukum, tetapi juga pada penerapan hukum dalam kehidupan nyata, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efek dan dampak hukum terhadap masyarakat. Yang ketiga, menjawab tantangan hukum kontemporer. Dalam dunia yang semakin kompleks, hukum tidak hanya bisa dipahami hanya dari perspektif normatif atau teoritis saja. Tetapi, socio-legal research membantu memberikan solusi terhadap masalah hukum yang terkait dengan fenomena sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perubahan sosial. Adapun kesimpulan dari materi-materi ini, yang pertama, penelitian normatif adalah pendekatan yang sangat berguna untuk memahami dan menganalisis teori dan norma-norma hukum yang tertulis, tetapi kurang memberikan wawasan mengenai implementasi hukum di lapangan. Yang kedua, penelitian empiris memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, namun membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, socio-legal research. Socio-legal research ini sendiri menggabungkan keduanya dengan menilai hubungan antara hukum dan masyarakat, serta memberikan gambaran yang lebih holistik dan aplikatif mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dan bermanfaat untuk penelitian hukum di masa kini, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas ini. Maaf jika ada salah kata.
yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.